Gue boleh kasih penjelasan nggak sedikit ya? Aduh, mau klarifikasi nih. Soal Ariel Junaidi. Karena menjadi seorang kepala daerah ini, dia bukan melihat basic pendidikan, Betul. tapi melihat pengalamannya. Bagaimana dia punya sense ya, dia punya rasa kepedulian, kepekaan terhadap masyarakat. Itu dulu yang diasah. Modalnya ya. Itu dulu modalnya. Ya kan? Misalnya kita membereskan ini, setelah kita makan kita tumpuk jadi di tengah, Iya, tumpuk kita tengah rapikan ya kan, atau kita bersihkan sendiri, misalnya kita di mana tempat makan gitu. Yang kita masukkan ke tong sampah, itu kan kecil aja itu. Halo sekali politik. Kembali lagi di podcast Cawa Politik by Lampugeh malam hari ini. Kebetulan aku nggak sendirian, tapi aku bersama seorang narasumber. Narasumber kita malam hari ini adalah seorang politisi muda yang hari ini berbaju rapi berwarna biru muda juga. Jadi sekarang kayaknya lebih pasnya yang muda dan yang mudah ya. Nah, tapi di Cawa Politik hari ini, teman-teman sekali politik semuanya akan menyaksikan obrolan-obrolan ringan kita tentang politik tentunya. Jadi, politik itu penting atau politik itu something? Akan kita bedah lebih lanjut bersama narasumber kita, Bang Noval Cahya. Beliau ini adalah seorang politisi muda dari partai apa nih, Bang? Partai Amanat Nasional PAN. Oh, dari PAN. PAN. Oke. Yang waktu kemarin viral ya di TikTok ya, PAN. Yang mana ya? Emang selalu viral sih. Oh, lagu-lagunya ya? Oh iya, PAN. Oke. Jadi sebenarnya Bang Noval ini adalah politisi mudanya PAN, betul ya? Jadi Bang Noval, kalau nggak salah nih, lulusannya itu ilmu komunikasi di Unila S1-nya ya. Jadi bukan ilmu politik ya sebenarnya ya. Ilmu komunikasi. Tapi relate ke politik itu pasti ada sejarahnya nih sekali. Nah, nanti bakal aku tanyain lebih dalam. Bang Noval hari ini juga kita undang sebagai Bacawabub. Bener gak? Apa Bacawabub? Bakal calon wakil bupati ya kan? Insyaallah. Nah, berarti masuk ke bursa pilkada tahun 2024 di Provinsi Lampung khususnya. Oke, pertama yang mau saya tanya, gimana kabarnya Bang Noval hari ini? Alhamdulillah baik. Oke. Hari ini dengan dress code yang biru muda, sesuai dengan apa yang aku panggil tadi seorang politisi muda, mungkin ada relate-nya nggak? Biru-biru muda ini. Kalau ini tuh memang outfitnya Blue Squad ya. Apa itu Blue Squad? Blue Squad ini, ya Blue Squad ini kayak gengnya anak-anak muda yang ada di PAN. Nah, kalau tahu misalnya kayak siapa ya? Siapa tuh? Kayak misalnya Verrel Bramasta. Oke, ya Verrel. Nah, terus ada kalau di Lampung itu ada Putri Zulkifli Hasan. Oke, Kak Putri ya. Ada Zita Anjani. Oke. Terus ada macam-macam lah artis-artis PAN yang lain. Kita punya namanya Blue Squad. Dan kita punya outfit yang keren. Kayak yang gue pakai ini, kaos begini. Gitu. Jadi ini semuanya dipakai hari ini outfitnya Blue Squad Blue semua Squad, ya? nggak pakai sepatu. Blue Squad aja. Oh iya, oke nanti kita boleh kasih tunjuk ya. Kenapa sih aku bisa nanya kayak gini? Karena sebenarnya Kak Noval ini, Bang Noval ini adalah orang yang cukup lumayan eksis ya di sosial medianya, apalagi di Instagram ya Kak ya. Di Instagram, bahwa beliau sering menggaungkan sekali. Jadi menggaungkan sebagai seorang politisi muda yang melek akan politik gitu. Jadi ini yang bakal aku tanyain ke Bang Noval. Sebenarnya awal karir di dunia politiknya gimana sih Bang? Kalau awal karir dunia politik itu mungkin bukan sebuah kesengajaan ya. Oh iya. Jadi masuk kuliah itu angkatan 2014 di Komunikasi Unila. Itu mulanya gua berbarengan dengan kerja di salah satu media lokal di Lampung. Jadi gua di situ kerja sebagai wartawan. Jurnalis juga? Jurnalis. Wow, luar biasa. Kurang lebih ya 2 tahun lah. Kemudian pasca dari jurnalis, kemudian gua itu jadi aktivis di kampus, ikut kegiatan eksternal, jadi kader HMI, kemudian ikut ke NPI dan lain-lain. Nah, pada satu ketika itu memang ada relasinya 2014 sebelumnya itu. Ada 2014 itu gue itu karena OSIS dulu ya. Oh iya. Karena gua OSIS, jadi gua itu
sering keluar sekolah. Nah, satu ketika di luar sekolah itu gua itu nemu kartu nama caleg. Kartu nama caleg dari PAN. Beliau udah almarhum, namanya almarhum Bang Rusmunandar. Jadi dulu masih main SMS. Jadi saya SMS. Assalamualaikum Pak, saya Noval, siswa SMA Al-Azhar, mau belajar bagaimana cara berpolitik. Gue SMS tuh gitu. Nah, diundanglah ke rumahnya di Kedaton, nah di situ belajar. Pelajaran pertama gue itu langsung pada tatanan politik praktis. Kita itu jadi kayak MLM, jadi kayak orang yang nawarin marketing gitu, marketing politik. Jadi kita itu mencatat by name, by address, by phone, nik KTP-nya segala macam itu ke rumah-rumah, nanya mereka mau milih kita atau enggak. Gitu. Itu di tahun 2014. Oke, 2014. Nah, setelah itu kan udah tamatkan SMA. Pemilu juga sudah selesai, gue jadi jurnalis segala macam, kemudian jadi aktivis. Nah, pada tahun 2018 ada momentum waktu itu Muswilup PAN. Jadi Muswilup PAN itu kita waktu itu bantu-bantu ceritanya, cuman jadi ya kroco mumet lah, bagian administrasi. Singkat cerita, masuklah dalam kepengurusan. Sebelum kepengurusan gue jadi manajer media center dulu. Manajer media center. Tapi itu sudah selesai ya, purna aktivis kampusnya. Aktivis HMI-nya sudah purna. Terus masuklah ke media center, jadi manajer media center. Kemudian jadi kader barisan mudanya dulu. Jadi barisan muda penegak amanat nasional atau BM-PAN. Jadi di kader dulu di situ, transit di situ dulu, barulah masuk ke pengurusan DPW PAN. Jadi sekretaris bidang informasi dan komunikasi, humasnya lah. Jadi nggak jauh-jauh dari jurusan waktu kuliah sebenarnya. Jurusan waktu kuliah. Terus? Gitu. Itu masih kuliah. Oh, itu masih kuliah? Masih kuliah 2018 ya, memang agak lama ya. Maaf pemirsa ini, jangan diikuti nih. Jangan diikuti. Aktivis. Kuliahnya lama. Dan juga politikus. Oke, lanjut. Jadi selesai itu masuk ke pengurusan partai, jadi Infocom ya sampai berakhir masa periode waktu itu karena pertengahan ya Muswilup itu sampai 2020. Nah, 2020. Nah, sebelum 2020 itu banyak ya pengalaman di situ. Karena kita itu waktu itu mungkin dipandang aktif. Disuruh belajar. Belajar jadi apa? Belajar jadi caleg. Oh, 2019 itu nyalek. Kita nyalek anggota DPRD provinsi Dapil Kabupaten Lampung Tengah. Waktu itu. Sebelum lanjut nih sampai di Lampung Tengah, alasan mau dan pengen terjun ke dunia politik apa sih, Bang Noval? Ya, bukan dunia politiknya sebenarnya ya. Karena gue dari sekolah passionnya hobi organisasi. Dari SMP gue ketua OSIS, SMA gue ketua OSIS, bukan hanya OSIS, gue juga ikut pramuka. Kemudian aktif di masyarakat juga. Kemudian itu di KNPI, sebelum gua kuliah itu waktu SMA gua sudah KNPI. Oh iya. Sekitar tahun 2013-an itu gua tuh sudah KNPI dari pengurus kecamatan di Kota Bandar Lampung, di Kecamatan Labuan Ratu. Gitu. Jadi memang senang organisasi aja. Awalnya itu ya. Jadi partai politik itu adalah organisasi, ya kan istilahnya itu puncaknya lah dari seorang yang hobi atau senang menggeluti aktivitas organisasi. Jadi puncak aktivis itu menurut saya ya, nggak tahu kalau menurut yang lain. Kalau menurut saya puncak organisasi itu adalah partai politik. Partai politik itu relasinya nanti kemana? Ke legislatif atau eksekutif. Gitu. Ketatanan pemerintahan. Soalnya aku tuh pernah baca kutipannya Najwa Shihab kalau nggak salah. Sebenarnya ini bagus gitu loh buat pendidikan politik para mahasiswa. Sebenarnya mahasiswa tuh kuliah jangan cuma memikirkan atau mementingkan IPK aja, tapi bagaimana proses di dalamnya, terus cara berorganisasinya, relasi yang didapat, dan bagaimana cita-cita dia untuk menjadi seorang pemimpin bangsa. Itu sih yang aku kutip, makanya kayak relate banget gitu kalau ngobrol sama Bang Noval, gimana sih seorang anak muda terus terjun ke dunia politik. Nah, tadi aku ngutip dari statementnya Bang Noval, bahwasanya dari SMA aja udah mulai aktif gitu ya, terjun di masyarakat dan lain sebagainya.
sebenarnya peran Bang Noval sendiri di masyarakat sampai hari ini gimana sih gitu? Sebagai seorang milenial ya, seorang anak muda gitu, politikus muda. Ya, peran itu kan bukan berarti mesti peran yang besar ya. Iya, betul. Yang berdampak besar. Misalnya aja kalau misalnya kita aktif di Risma Masjid itu kan peran. Betul. Kemudian aktif di masyarakat tuh misalnya kita punya Karang Taruna di komplek kita atau di desa kita. Itu kan bagian dari partisipasi. Betul. Gitu. Jadi dampaknya ya dari dampak yang skup kecil dulu, skala kecil. Kemudian ada kesempatan-kesempatan lain, misalnya kita ikut organisasi lain, misalnya ikut KNPI misalnya, Komite Nasional Pemuda Indonesia. Ya tentu dampaknya kan KNPI itu menaungi seluruh organisasi mahasiswa dan kepemudaan, ya kan? Ya skupnya lebih luas lagi kan, gitu. Dampaknya juga akan lebih luas. Gitu. Jadi ya kita juga kalau mau bicara apa sih sebenarnya dampak atau manfaat buat masyarakat, saya juga kadang-kadang bingung mau menjelaskannya seperti apa. Bukan menjelaskan karena apa yang udah gue perbuat sebenarnya, tapi masyarakat sendirilah yang bisa merasakan lah. Terutama masyarakat yang memang pernah saya datangi atau saya bina. Misalnya waktu saya 2019 di Kabupaten Lampung Tengah, ada 28 kecamatan, 311 desa saya waktu itu saya kunjungin waktu 2019 waktu 2019 nyaleknya itu untuk DPRD kabupaten. Oh, provinsi. Dapil Kabupaten Lampung Tengah. Waktu itu Lampung Tengah belum sebagus sekarang ya, mulai bagus nih sekarang nih. Bagus, dan dulu baru ada tol. Nah, kemudian 2024 ini mungkin ya banyak binaannya di Bandar Lampung. Utamanya di Kecamatan Labuan Ratu, Kedaton dan Mahalim. Ya, kalau saya menjelaskan apa dampaknya untuk masyarakat, ya nanti masyarakat lah yang menilai lah di bagaimana saya lah. Jadi berperan aktif atau berperan pasif nih di masyarakat jawabannya? Iya, aktif dong. Iya. Good answer. Jadi menurut teman-teman juga nanti sekeli politik sekelitik itu juga akan bisa merangkum gitu bahwasannya statement yang disampaikan oleh Bang Noval itu mereka akan biasanya kalau netizen itu mencari tahu loh kebenarannya. Benar nggak sih? Iya nggak sih? Netizen maha benar netizen dengan segala cuitan. Itu kalau untuk netizen Twitter ya teman-teman ya. Terus dengar-dengar isu punya isu Bang Noval ini memiliki rencana di tahun ini tahun 2024 itu sebagai untuk maju di bursa eksekutif sebagai bakal calon wakil bupati di salah satu kabupaten. Di mana sih? Kirain aku yang bakal Bang Noval yang kata isunya. Isunya sih di salah satu kabupaten yang nggak punya pantai ya? Punya pantai nggak? Enggak. Oh enggak kan? Nah itu. Jadi bener nggak isu ini ada rencana untuk mencalonkan diri sebagai bakal calon wakil bupati? Berarti kan positioningnya sebagai calon wakil bupati berarti ya? Jadi begini Detri. Oh iya. Kita ini manusia ini hanya bisa menjalani. Oh iya. Dan merencanakan. Tapi untuk hal-hal yang begini saya nggak pernah merencanakan. Bukan hanya merencanakan, mimpi ataupun terbayang aja enggak. Jadi maju sebagai anggota legislatif itu saya pun dulu diperintah oleh partai, waktu itu ketuanya Kanda Zainuddin Hasan. Kemudian 2024 kita juga sebagai kader partai politik itu tidak ada tugas lain selain memberikan kontribusi untuk partai, yaitu maju dalam pemilihan legislatif. Nah, 2024 maju di legislatif kemarin. Oh iya? Nah, iya, kemarin. Oh iya, 2024 pileg dulu pileg ya? Dulu. Yang Februari ya? Nah, yang November besok. Saya juga begitu. Tidak pernah terpikir ataupun terbayang sebelumnya bahwa saya dapat tugas dari partai ya untuk maju sebagai bakal calon wakil bupati. Jadi maju dalam legislatif ataupun eksekutif itu bukan berarti harus kita yang nyalon. Betul. Harus kita yang mengajukan diri. Tapi ini proses demokrasi, Proses demokrasi itu boleh kita yang mencalonkan diri atau kita yang dicalonkan atau dimajukan. Tetapi meskipun kita dimajukan ataupun ditugaskan, tetap harus melalui mekanisme.
Betul. Apa mekanismenya? Mekanismenya adalah kita mendaftar dalam penjaringan bakal calon kepala daerah atau wakil kepala daerah di partai-partai politik yang membuka penjaringan. Gitu deh. Jadi hari ini berarti ditugaskan oleh PAN ya? Ditugaskan oleh PAN. Oke. Karena saya dapat surat tugasnya dari PAN. Cuman memang belum bisa ditunjukkan ke teman-teman di sini surat tugasnya karena fisiknya masih di ketua. Kebetulan ketua masih di Jakarta. Oke. Fisiknya gitu. Terus boleh nanya nggak? Kenapa Pringsewu? Kenapa Pringsewu? Betul. Ya mungkin ada hal-hal yang bisa diceritakan, ada hal yang nggak bisa. Ya. Jadi di Lampung ini konteks politiknya itu harus perpaduan. Oke. Perpaduan antara Jawa dan Sumatera atau Sumatera dengan Jawa. Oke. Kenapa begitu? Karena mayoritas penduduk di Lampung ini adalah suku Jawa. Kita tidak bisa menafikan atau jangan kita bicara soal ini ada kesukuan gitu ya atau sara gitu. Enggak. Tapi dalam politik itu ada faktor-faktor pendukung, terutama faktor kesukuan. Jadi kolaborasi antara Jawa dan Sumatera di Lampung, dalam peta politik Lampung itu kita tidak bisa menafikan itu. Nah, begitu juga dalam hal kaitan di Kabupaten Pringsewu. Mayoritas masyarakat di Kabupaten Pringsewu itu adalah suku Jawa. Oh iya. Suku Jawa. Nah, kenapa positioningnya sebagai wakil? Ya bisa diinterpretasikan sendirilah. Coba diartikan sendiri. Kalau misalnya wakilnya orang Sumatera, kira-kira nanti pasangannya orang suku apa gitu. Apa. Oh gitu ya. Oke. Gitu. Karena kita ngelihatnya gini Bang. Bang Noval ini salah satu orang yang masuk ke dalam bursa pilkada. Tapi usianya paling muda. Nggak tahu ya kalau dan misalnya, last minute lagi. Oh iya. Kalau last minute-nya malah kita nggak tahu nih, malah dibuka di sini gitu kan. Oke. Jadi dari segi umur itu yang paling muda karena under 30 ya kan, betul kan Bang Novel sekarang juga masih 27 ke 28 betul. Nah itu makanya kenapa nanya kenapa sih Pringsewu gitu. Bau kencur lah kalau kata orangnya, masih anak muda gitu kan. Kalau di politiknya masih jauh. Jam terbangnya masih belum ini kalau kata orang. Kalau kata Bang Novel sendiri? Ya kita mah apalah gitu. Kita mah apalah gitu. Oke. Yang jelas kenapa mesti Pringsewu, ya bahwa partai saya menugaskan saya di Pringsewu. Oke. Tapi ada relasi, Dad. Gimana tuh? Saya dengan Kabupaten Pringsewu itu. Jadi dulu almarhum kakek saya itu seorang guru. Beliau itu guru yang berpindah-pindah dari Sumatera Selatan, kemudian itu ditugaskan untuk buat sekolah ya. Ini sejarahnya kakek saya ini kalau saya tidak salah ya. Dia ditugaskan untuk membuka sekolah. Kalau orang dulu ada istilahnya buka alas ya kan. Iya betul. Nah ini kakek saya dulu buka sekolah. Itu SMP, sekarang namanya SMP 1 Gading Rejo. Masuk jalan itu ya? Iya, masuk wilayah Pringsewu. Itu posisinya di depan Koramil kalau nggak salah ya. Betul. Di Pringsewu itu. Dan keluarga besar saya banyak bermukim di Gading Rejo. Dan di sekitar-sekitar Pringsewu lainnya gitu. Nah, dulu kepala sekolah pertamanya kakek saya. Oke. Ya, jadi kepala sekolahnya kakek saya dulu di situ. Dan keluarga besar saya masih banyak lah di sekitar Gading Rejo itu. Jadi artinya kita bukan orang yang ujuk-ujuk lah, ya, ujuk-ujuk orang Jawa ya. Ujuk-ujuk dimasuk situ gitu. Dan karena keluarga tadi banyak di situ, ya kita berharap bukan hanya kita ini istilahnya orang baru lah ya di Kabupaten Pringsewu. Sering lah kita main ke Pringsewu. Kemudian teman-teman juga, teman-teman sekolah, teman-teman kuliah itu banyak juga kawan-kawan di Pringsewu. Oke, berarti basically jadi, banyak ya? Iya, jadi ini ada ini juga nih. Kita ini kadang-kadang berbicara, nih bukan orang pribumi. Nah, bukan orang asli situ gitu. Nah, kalau kita bisa iso kerja, iso dipercaya, ya kan? Bisa bekerja, bisa dipercaya, ya kenapa harus berbicara soal pribumi asli atau bukan? Ya, oke.
Gitu. Oke. Kalau gitu berarti kan banyak banget tuh family dan segala macam masih di Pringsewu dan relasinya juga masih banyak lah. Sejarahnya pun juga masuk gitu kalau misalnya di Kabupaten Pringsewu. Terus Bang Noval sendiri seberapa jauh sih kenal sama Pringsewu? Nah, seberapa jauh gimana nih? Apanya yang jauh? Seberapa jauh tuh dari tatanan masyarakatnya, dari segi perekonomian, terus apa aja sih kan namanya calon masuk ke dalam bursa calon kepala daerah ya kan? Berarti kan tahu nih apa aja yang mau tatanan yang mau dibenerin, yang mau diberesin. Makanya itu seberapa jauh sih kenal sama Pringsewu? Ini pertanyaannya mulai anget. Ini mulai serius ya. Saya kira pertanyaan ini bakal asik-asik gimana gitu kan. Ternyata mulai serius-serius juga. Ngetes kita nih. Jadi Pringsewu tuh cocok. Oke, karena kita di tengah-tengah segmen, ini ada makanan yang mau masuk dari Muara Coffee and Nutri Hub nih, Bang. Woi. Kita dapat makan cemilan dan kopi. Bukan makan siang gratis gitu. Loh, boleh kalau mau disampaikan. Nanti kalau mau disampaikan boleh. Waduh, makasih ya. Muara Coffee and Nutri Hub. Waduh. Ini Muara Coffee ini tahu juga gua seneng sama matcha nih. Always Americano, oke. Boleh ini? Boleh diminum, boleh. Iya. Sambil minum. Karena pertanyaan-pertanyaan lo bikin bibir gua kering. Oke. Dan ini belum sampai di pertanyaan yang buat panas ya. Didinginin dulu. Makin panas gua buka jaket nih. Boleh. Gimana? Tadi udah sampai mana kita ngobrol sampai di Pringsewu. It's all about Pringsewu. Kalau menurut Bang Noval sendiri, seberapa jauh sih Bang Noval mengenal Pringsewu? Mungkin dari segi tatanan masyarakatnya, perekonomiannya. Namanya jadi bursa calon kepala daerah, itu kan tahu apa aja yang pengen dibenahi dan lain sebagainya. Dan seberapa jauh Bang Noval tahu itu? Ya, jadi Pringsewu itu seperti yang kita tahu bahwa Pringsewu ini kan masyarakatnya banyak mata pencariannya pertanian ya. Oh iya. Pertanian, ada yang berkebun juga gitu kan. Nah, tentu kita ini harus punya visi dulu untuk membangun itu kan. Tapi karena kita ini wakil, ya kan, segmennya ini hanya wakil, gitu kan. Nanti kita selaraskan dengan calon bupatinya. Tapi yang jelas kita ini kan punya visi Indonesia Maju, Indonesia Emas 2045. Betul. Jadi visi nanti ke depan oleh presiden terpilih nanti ini harus kita turunkan, selaraskan juga, mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten kota. Nah, yang jelas karena Pringsewu itu mayoritas adalah pertanian, tentunya ya bagaimana kita bisa memberikan kemudahan-kemudahan bagi masyarakat di bidang pertanian. Bidang pertanian itu nggak jauh-jauh. Misalnya kesulitan pupuk, kesulitan bibit unggul, ya kan? Bagaimana kita bisa memberikan kemudahan-kemudahan untuk masyarakat itu mendapatkan pupuk. Ya, pupuk itu bukan hanya mudah, tapi sesuai. Sesuai. Mereka itu kan mengajukan melalui RDKK namanya biasanya. Nah, jadi yang turun itu kadang-kadang nggak sesuai dengan apa yang masyarakat dengan para petani itu ajukan gitu. Nah, ini yang rata-rata saya rasa di beberapa daerah yang saya kunjungin tidak jauh-jauh persoalannya dari masalah pertanian. Kemudian Lampung ini juga kan disorot ya. Betul. Disorot soal jalan. Infrastruktur. Dan bukan hanya orang Lampung aja yang tahu masalah Lampung ini soal jalan. Orang Jawa Timur juga tahu ya kan? Iya, saya kemarin baru pulang dari Jogja dan Bandung. Itu teman-teman di sana itu juga gimana jalan di Lampung? Masih banyak begal atau gimana gitu. Ini kan jadi konotasi yang agak gitu ya. Nggak bagus lah untuk masyarakat Lampung. Jadi seolah-olah daerah di Lampung ini banyak kriminal, kemudian jalannya, infrastrukturnya tertinggal gitu kan. Nah, ini kita pastikan untuk menyongsong Indonesia Emas, atau saya itu mengusung konsepnya Pringsewu Maju. Pringsewu Maju ya,
yang pertama tentu yang kita benahi adalah infrastruktur. Infrastruktur itu kalau jalan bagus, ekonomi akan bagus. Oke. Gitu. Jadi jalan dulu, terutama jalan-jalan mana yang menjadi penghubung ataupun jalan-jalan yang urat nadi perekonomian di situ. Itu akan kita coba benahi lah. Nah, terutama ya tadi pertanian tadi yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, selain itu juga soal lapangan pekerjaan juga jadi kadang-kadang jadi sorotan juga. Nah, nanti kita lihat apa sih potensi Pringsewu ini yang kira-kira bisa kita buka. Kan banyak industri-industri yang bisa kita buka atau kita kerjakan di Kabupaten Pringsewu dengan menyerap tenaga-tenaga kerja lokal lah gitu ya di sana. Nah, jadi apa yang menjadi keunggulan dari Kabupaten Pringsewu itu harus kita maksimalkan. Dan tentunya kita sebagai pemerintah harus memfasilitasi gitu. Bagaimana kita mau bikin Pringsewu maju kalau pemerintah ini tidak ikut andil ya, memberikan fasilitasi ataupun kita memfasilitasi apa yang menjadi aspirasi masyarakat, ya kan? Yang menjadi keluhan-keluhan masyarakat itu ya kita yang utamakan gitu. Tidak jauh-jauh. Pertama soal infrastruktur, kedua pertanian, ketiga lapangan kerja. Nggak jauh-jauh dari situ aja. Itu persoalan yang ada. Kan Kabupaten Pringsewu juga bukan kabupaten yang besar seperti Lampung Tengah gitu kan. Betul. Yang padat penduduknya, yang luas wilayahnya. Pringsewu itu kan setengahnya lah dari situ ya. Dan bukan berarti kita menganggap gampang bangun sebuah daerah itu, nggak gampang kita bangun daerah itu. Nah tentunya kita harus bersama-sama. Iya. Secara geografis juga Pringsewu itu berada di tengah-tengah antara penghubung malahan Kabupaten Tanggamus dan juga Pesawaran, ya kan? Berarti kan secara sektor perekonomian, terus infrastruktur itu pasti akan disorot lebih dalam gitu kan, karena penghubung di antara dua kabupaten, ya kan? Nah, beralih dari itulah, mungkin itu bagaimana Bang Noval mengenal Pringsewu dan juga apa sih yang mau dikerjakan ke depannya kalau memang menjadi seorang kepala daerah wakil bupati ya di diberikan mandat oleh masyarakat. Iya, betul. Nah, selanjutnya adalah pengen menyoroti di sektor anak muda. Sebenarnya hari ini mungkin teman-teman sekelitik ya, sekali politik di Cawa Politik ini banyak banget yang masih belum melek akan politik. Kalau itu mungkin akan kita bahas lebih lanjut di next episode mungkin ya. Tapi hari ini aku pengen tanyakan adalah menurut Bang Noval sendiri gimana sih peran anak muda? Peran anak muda ini untuk di sektor politik lah, untuk pendidikan politik, dan peran anak muda di Pringsewu nantinya tuh keinginan Bang Noval tuh seperti apa gitu? Politik dulu atau di Pringsewunya dulu nih? Politik, abis itu Pringsewu. Jadi politik itu kendaraan. Kendaraan bagaimana kita bisa memberikan manfaat untuk masyarakat. Nah, dalam politik itu kita bisa masuk dalam dua jalan, ataukah itu sebagai legislator atau sebagai eksekutor. Nah, kalau legislator itu kan penyambung aspirasi. Ya kan? Kalau eksekutor itu kan langsung eksekusi lah gitu kan ya. Nah, ya kita berharap anak muda ini ya jangan apatis terhadap politik, bahwa kalau kita ini cuek terhadap politik, maka akan terpilih orang-orang yang ya cuek juga sama kita, sama anak-anak muda, sama masyarakat gitu. Jadi dia hanya terpilih ya sekedar terpilih, istilahnya business as usual gitu. Jadi ya setiap pilkada ya terpilih ya. Ada pilkada kan terpilih terus. Betul. Tiap 5 tahun sekali, nanti pileg terpilih lagi yang ini aja gitu. Nah, kalau kita apatis, cuek terhadap siapa sosoknya gitu kan, ya kita akan punya pemimpin yang juga cuek terhadap kita gitu. Jadi kita ini bingung ya, dihadapkan pada pilihan-pilihan yang juga membingungkan gitu. Saya pun juga bukan orang yang sempurna. Betul. Saya juga bukan orang yang bisa seperti Superman bisa memberikan pelayanan terbaik buat masyarakat.
Tapi setidaknya anak muda khususnya ya mulailah dilihat, di profiling lah, siapa-siapa sosok yang bakal nanti kiranya memimpin mereka di daerahnya. Karena akan berdampak besar. Betul. Setiap keputusan politik itu akan berdampak besar. Baik itu dalam sektor perekonomian, pertanian, ya kan? Dalam segala hal itu keputusan politik itu akan berdampak pada segala hal. Bayangkan saja kalau misalnya orang yang terpilih itu adalah orang yang nggak ngerti, orang yang nggak punya sense gitu, nggak punya rasa memiliki terhadap daerahnya. Jadi maju-maju aja. Maju-maju aja, punya duit misalnya, atau dicukongi oleh kepentingan, ya kan? Yang ini sulit seperti ini. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena saya merasakan 2 kali pileg, ikut pileg, kita ini kan nggak punya uang buat membeli suara-suara masyarakat itu, Det. Saya kan apalah kita ini kan, Detri juga mungkin tahu lah siapa saya ini, backgroundnya siapa, bukan yang generasi penerus, bukan generasi anak kandung, ya kan? Kita ini generasi bukan perintis, pewaris ya, bukan pewaris, kita ini generasi perintis. Jadi ya ya kan, kalau kita mau membeli suara masyarakat itu kita nggak mampu lah, saya tidak mampu. Tapi yang jelas saya mengajak anak muda untuk melek, minimal di profiling siapa sosok-sosok. Dicari tahu, karena kan netizen itu tadi balik ke kutipan tadi, maha benar netizen dengan cuitannya. Nah itu digunain sosial medianya ya teman-teman ya sekali. Jadi kalau misalnya tahu calonnya siapa, dicari tahu prestasinya apa, track recordnya, mungkin kayak gitu ya, kayak organisasinya dari apa nih, dari bawah nggak ini gitu, di politiknya, jalur politiknya seperti apa, mungkin gitu sih ya. Ya, terus pertanyaan kedua tadi soal bagaimana anak muda untuk Pringsewu. Harapan ya kan untuk anak-anak muda di Pringsewu, bukan hanya anak muda di Pringsewu aja, tapi seluruh anak muda khususnya di Provinsi Lampung ataupun di Kabupaten Pringsewu. Nanti kita ini akan menggantikan orang tua kita itu, senior kita itu, baik dalam sektor pemerintahan ataupun dalam segala hal. Nah, sekelitik ya kan? Iya betul. Sekelitik ini mungkin merasakan, disadari atau tidak, kawan-kawan ini sudah mulai menggantikan peranan atau fungsi dari orang tuanya. Karena mulai disadari atau tidak, orang tua kita itu kan lambat laun kan semakin menua. Betul. Senior itu mereka itu kan semakin menua. Juga akan berubah. Kemudian mereka juga akan tidak ada kan nantinya. Iya. Nah, kita itu nanti akan menggantikan peranan-peranan itu, baik peranan dalam internal keluarga kita ataupun dalam peranan masyarakat ataupun pemerintahan. Oleh karena itu, kita harus mempersiapkan diri. Kita itu harus mempersiapkan diri, ya kita harus well prepared. Kenapa? Kalau tidak, kita tidak mempersiapkan diri untuk menggantikan senior-senior kita itu, maka nanti kita nggak tahu siapa yang akan memimpin negara kita tidak tahu siapa yang akan memimpin daerah kita ini. Nanti jangan-jangan yang memimpin kita ini orang yang tidak punya kemampuan. Betul. Orang yang tidak punya, ya seperti saya bilang tadi ya, tidak punya keilmuan, tidak punya pengalaman dalam tata kelola pemerintahan. Karena menjadi seorang kepala daerah ini, dia bukan melihat basic pendidikan. Betul. Tapi melihat pengalamannya. Dia melihat jam terbangnya lah istilahnya gitu. Nah, anak muda ini harus dipersiapkan sejak sedini mungkin. Karena kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bahasa Lampungnya itu, lamun makam, siapa lagi mak ganta kapan lagi? Gitu kan. Kalau bukan kita ini yang menggantikan peranan di Pringsewu itu, ya kan siapa lagi yang akan menggantikannya? Jadi ini bukan persoalan Novalnya, bukan persoalan saya Noval ini nanti sebagai wakil bupati. Oh bukan, tidak mesti saya sebagai wakil bupati atau sebagai bupatinya. Siapa aja yang punya kapasitas dan kapabilitas untuk membangun daerahnya, gitu. Tapi yang menjadi catatan adalah persiapkan dulu sedini mungkin. Baik mempersiapkan bagaimana dia punya sense ya, dia punya rasa kepedulian, kepekaan terhadap masyarakat. Itu dulu yang dia modalnya ya. Itu dulu modalnya.
Kalau dia punya kepekaan ya, punya kepekaan terhadap masyarakat, itu sudah modal dasar. Itu modal dasar. Kalau kita nggak peka, misalnya aja, contoh kecil. Kita kadang kalau makan di kafe atau di restoran, karena setelah makan udah pergi aja gitu. Iya. Ya kan? Betul. Ya kan, kita tinggalin aja gitu. Nah, nanti kan juga diberesin gitu. Sama yang pelayannya gitu. Padahal kecil aja itu contoh. Ya kan, misalnya kita membereskan ini setelah kita makan, kita tumpuk jadi di tengah, kita rapikan ya kan, atau kita bersihkan sendiri, misalnya kita di mana tempat makan gitu, yang kita masukkan ke tong sampah, itu kan kecil aja itu bentuk kepekaan gitu. Jadi kalau kita tidak melatih kepekaan sosial kita sedini mungkin, ya bagaimana gitu. Dan perlu diingat ya, perlu diingat. Ini mohon maaf ini kalau menyinggung, tapi ini fakta. Apa tuh? Bahwa masyarakat kita Indonesia ini berpendidikan menengah ke bawah. Perekonomian juga menengah ke bawah, ya kan? Nah, ini perekonomian dan pendidikan ini dia punya korelasi, punya hubungan. Nah, kita yang punya kesempatan untuk berpendidikan, kita punya kesempatan ekonomi keluarga kita meskipun pas-pasan, tapi kita disekolahkan oleh orang tua kita manfaatkan itu. Kita manfaatkan itu, jangan sampai ada orang tuanya mampu tapi kita ogah-ogahan. Terus orang tuanya sudah mati-matian jual sawah, jual ladang, tapi kita di tempat kuliah kita malas-malesan gitu. Ya jangan begitulah. Dan untuk anak-anak Pringsewu, begitu juga saya, ya setelah kita ini misalnya sekolah dimanapun kita, kuliah dimanapun kita, jangan lupa bahwa kita itu hidup, makan, minum dari air di mana daerah tempat kita tinggal. Ya, kita bisa menjadi sarjana, bisa menjadi seorang profesor, doktor, ya kan? Itu dari di mana tempat kita berasal itu. Banyak loh, tokoh-tokoh dari Pringsewu itu. Misalnya Profesor Sugeng, itu dari Pringsewu. Ya kan? Tapi beliau itu tidak lupa di mana daerah tempat tinggalnya, tempat asalnya, berawal itu dari mana gitu. Nah, kalau kita itu setelah selesai kuliah, kemudian kita pergi keluar sana, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kita berdiaspora keluar. Tapi jangan lupa di mana tempat kita pulang, tempat daerah kita. Jadi jangan kita ini orang yang kacang lupa kulit. Ya. Ini miris loh ini. Kenapa saya bilang miris? Karena saya merasakan banyak teman-teman saya ya setelah selesai kuliah nggak mau pulang ke daerahnya, nggak mau pulang ke kampung halamannya, ya kan? Setelah dia selesai kuliah, selesai pendidikan, dia pergilah keluar merantau, entah ke Jakarta, atau ke luar negeri, ya kan? Nggak mau pulang, tapi di luar negeri sana mengkritik daerahnya, ya kan? Daerah gua begini, gitu. Nah, terus bukti konkretnya apa untuk masyarakat, untuk tempat tinggalnya, tempat dia berasal di situ, dia dilahirkan di situ, makan, minum, buang air di situ. Itu. Nah, ini saya harus sampaikan. Nih, saya tergugah nih. Kenapa? Karena saya kadang miris. Kalau saya keluar kota ya, ke Jakarta atau ke Bandung atau ke Jogja, ketemu teman-teman perantauan tuh, kadang saya miris, sedih. Mereka itu nggak mau pulang. Karena apa? Karena apa tuh? Karena senior-senior kita itu tidak memberikan kesempatan untuk mereka ini berkarya, ya kan? Untuk bekerja, untuk berinovasi, berkreasi di daerah tempat kelahirannya. Itu juga jadi soal juga tuh. Halo senior. Halo senior, ini juniornya tolong. Jadi harapan saya, seandainya nanti masyarakat Pringsewu memberikan mandat, ya Allah juga memberikan jalannya kepada saya menjadi wakil. Saya nggak ada niat untuk jadi bupati. Jadi wakil bupati aja nggak pernah mimpi. Apalagi jadi bupati, nggak tahu nanti ke depan tapi ya. Nah, ya mudah-mudahan kalau masyarakat nanti memberikan mandat kepada saya di Kabupaten Pringsewu, ya ini akan kita jembatannya. Saya anak muda, wakil presiden kita juga anak muda. Betul. Ya kan? Pasti dia punya sense terhadap
keberlangsungan anak muda di daerah itu. Gitu. Kita dulu sebenarnya, saya waktu periode pemerintahan provinsi
terakhir. Perbaiki infrastruktur rusak atau birokrasi rusak? Infrastruktur rusak. Oke. 5 pertanyaan udah dijawab ya. Gue boleh kasih penjelasan nggak? Sedikit ya? Aduh, mau klarifikasi nih. Soal Ariel Junaidi. Tepuk tangan dulu. Karena Pak Arinal itu gubernur kita nanti sampai 12 Juni. Oh iya. Setelah itu ya nanti kita boleh ditanya lagi nanti. Pertanyaan ulang itu. Di episode selanjutnya ya sekelitik ya. Nanti kita tanyakan lagi. Semoga kita bisa bertemu lagi ya. Dan mudah-mudahan beliau mengakhiri jabatannya dengan husnul khotimah. Amin. Husnul khotimah ini bukan berarti itu aja loh ya. Iya, betul. Iya. Betul, 12 Juni loh, dicatat. 12 Juni ya. Oke, terima kasih sekelitik, terima kasih juga Bang Noval, terima kasih semuanya yang udah hadir dan nonton di podcast Cawa Politik by Lampung Geh. Hari ini seru banget ya, seru banget Seru sampai ini belum kemakan loh, dingin kayaknya nih. Abis ini boleh dimakan. Oke. Makanannya doang yang dingin, sebenarnya hati dan pikiran Bang Noval ini panas ya teman-teman. Jangan dong, dingin juga, dingin. Dingin juga. Oke, makasih banyak antusiasmenya. Mungkin dari episode pertama kita di segmen podcast Cawa Politik by Lampung Geh ini, teman-teman atau sekelitik bisa mengambil kesimpulan dan juga pesan-pesan. Nantinya boleh banget sekelitik komen siapa sih yang pengen diundang dari milenial ataupun dari Gen Z, atau Kak aku punya rekomendasi nih, kenapa nggak ngundang Bapak X atau Ibu X atau Abang X atau dan sebagainya buat masuk ke dalam episodenya Cawa Politik gitu. Komen aja di bawah, nanti boleh rekomendasi ke kami. Boleh gagasannya lebih bagus. Betul, siapa tahu bisa adu gagasan. Oke, mungkin itu Bang Noval, terima kasih atas waktunya. Siap. Semoga hari ini kita mengambil tema sebagai peran milenial untuk Pilkada 2024, dan yang kita undang adalah Bang Noval. Ini adalah salah satu bentuk kita menghargai bahwasannya politisi muda itu bisa berkarya dari sekarang. Jadi jangan dibatasi tentang umur. Nah, mungkin itu dari Cawa Politik hari ini, Cawa Politik by Lampung Geh. Nah, Bang Noval ada yang mau tambahan dari closing statement? Ya, tadi udah saya sampaikan bahwa khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi sesamanya. Jadi ya itu aja. Banyak-banyak berbuat baik, menuai kebaikan, insya Allah kita akan menuai bibit-bibit baik yang sudah kita tanam. Tapi kalau kita selalu menanam bibit-bibit keburukan, ya nanti pada suatu saat nanti kita akan juga menuai atau memanen bibit keburukan itu. Oke. Terima kasih Bang Noval sekali lagi, terima kasih sekelitik, dan sampai jumpa di episode Cawa Politik selanjutnya.